Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikh syuyukhina wa mu'allimina wa sayyidina dan ulama wa talamidah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Syu'lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa qala Ka'bul Ahbari radhiyallahu anhu law anna thawaba majlisil ulama'i badalin nasi laqatatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Wa qala lan dawuh sapa Ka'bul Ahbari. Ka'bul Ahbar itu namanya Ibnu Mani radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu anhu saking Ka'bul Ahbar. Lau anna thawaba majlisil ulama, lamun sak temene ganjarane utawa pahalane majelis ulama, yaiku majelis ilmu, iku bada den mertelakake utawa diketokno linasi maring menungso. Laqatatalu mongko padha perangan utawa padha paten pinaten sapa nas alaihi ngatasen nas hatta yatruka sehingga ninggal apa kullu di imaratin saben-saben wong kang anduweni kekuasaan utawa kepemimpinan, ninggal imaratahu ing kepemimpinan. Wa kullu dhi suqin lan saben-saben wong kang anduweni pasar, tegese duweni dagangan nang pasar, ninggal suqahu ing dagangane utawa ninggal pasare. Wa qala lan dawu sapa ba'du salafi setengah sangking para ulama salaf, khairul mawahibi utawi pira-pira peparing utawi pira-pira baguse peparing iku al aqlu akal, wa syarrul masaibi utawi pira-pira eleke musibah iku al jahlu bodoh. Pada riwayat yang disebutkan oleh Ka'bul Ahbar, yang mana beliau mengatakan bahwa andaikan pahala majelis ulama, pahala majelis-majelis ilmu itu ditampakkan pada manusia, maka pasti manusia itu akan saling bunuh-membunuh, saling berperang satu sama lain, sehingga orang yang memiliki kekuasaan atau kepemimpinan atau pengaruh akan meninggalkan kekuasaannya, atau orang yang memiliki usaha atau perdagangan atau niaga di pasar atau tempat-tempat perdagangan akan meninggalkan semua pekerjaannya itu, karena melihat begitu agungnya, begitu besarnya pahala majelis ilmu, begitu mulianya dan begitu besarnya pahala menghadiri majelis ilmu.
Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baik pemberian dari Allah adalah akal, dan sejelek-jeleknya musibah adalah kebodohan. Maka dalam satu riwayat disebutkan waqala lan dawu sapa ba'dhum setengah saking ulama salaf, al ilmu utawi ilmu iku amanun sentosa utawa aman min kaidi syaitani saking bujuk rayune setan, wa khirzun lan dadi benteng min kaidil husudi saking rekodayane pira-pira hasud, wa dalilul akli lan dadi pituduhe akal, jadi penunjuk jalan bagi akal. Wan syadda lan nyenandungna sapa ba'duhum fi maknahu ing dalem maknane qaul. Ma utawi barang iku asanu luweh bagus ma utawi suwiji-wiji iku aksanu luweh bagusi suwiji-wiji apa ma al akla ing akal. Wal mahmudu utawi perkara kang terpuji iku man wong akola kang anduweni akal. Wa akbahu lan luweh elek-eleke ma iku al jahlu bodoh, wal malmumu utawi perkara kang den celah iku man wong jahila kang bodoh. Falaisa mongko ora ana apa kelakuan iku yuslihu kang patut apa nakul mar'i ngucape wong fi jadalin ing dalem perdebatan. Wal jahlu khali utawi kebodohan iku yufidu. Wal jahlu utawi kebodohan iku yufsidu bisa ngerusak apa jahil hu ing ma. Wal jahlu utawi kebodohan iku yufsidu ngerusak apa jahil hu ing jadal. Yauman kelawan siji dina ida suila nalikane den takoni sapa wal ilmu utawi ilmu iku asrafu sain luwe mulyane suwiji-wiji nala kang merkoleh hu ing syai sapa rajulun wong lanang manutawi sapane wong iku lam yakun ora ana fihi ing daleman apa ilmun ilmu lam yakun mongko ora ana sapa man iku rajulan diarani wong lanang. Orang laki-laki yang tidak berilmu itu bukanlah orang laki-laki sejati. Ta'ala mongko belajar sira al ilma ing ilmu wa'mal lan ngamalno sira ya hayya wa'mal lan ngamalno sapa sira ya ukhayya ya ukhayya he dulur cilik ingsun bihi kelawan ilmu. Fal ilmu mongko utawi ilmu iku zainun pepaes perhiasan liman kedue wong bil ilmi kelawan ilmu. Qad amila kang temen-temen ngamalaken sapa man
Sebagian ulama salaf yang lain juga telah mengatakan bahwa ilmu itu menjadi pengaman dari tipu daya syaitan, juga sebagai benteng dari tipu daya orang-orang yang hasud atau orang-orang yang dengki, dan menjadi jalan petunjuk bagi akal untuk membimbing pada jalan kebenaran. Maka dari penjelasan ini kemudian disenandungkan sebuah syair yang artinya alangkah bagusnya akal dan alangkah terpujinya orang yang berakal, dan alangkah jeleknya kebodohan itu, dan alangkah tercelanya orang bodoh itu. Maka tidak ada ucapan seseorang yang pantas dalam suatu perdebatan kecuali kebodohan itulah yang akan merusaknya pada suatu hari nanti saat ia ditanya. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia yang diperoleh oleh seseorang, dan orang yang tidak berilmu maka ia bukanlah seorang laki-laki yang sejati. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang, sehingga seorang laki-laki yang tidak memiliki ilmu maka tidak dikatakan sebagai sosok lelaki sejati. Maka wahai saudara kecilku, pelajarilah ilmu dan amalkanlah, karena ilmu itu merupakan sebuah perhiasan bagi si pemiliknya dan merupakan perhiasan keindahan bagi orang yang telah mengamalkannya. Maka pada keterangan berikutnya diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa an Mu'adz bin Jabal, lan saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu belajar sapa sira al ilma ing ilmu, fa inna ta'allumahu mongko sak temene melajari ilmu iku hasanatun, kebagusan. Wa talabahu lan nuru ilmu iku ibadatun, ibadah. Wa mudzakaratuhu, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lan saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, fa inna ta'allumahu mongko sak temene wong kang belajar ilmu iku hasanatun, kebagusan. Wa talabahu lan wong kang luru ilmu iku ibadatun, ibadah. Wa mudzakaratahu lan ngiling-ngiling ilmu iku tasbihun, tasbih, termasuk pujian kepada Allah. Wal bahsa anhu lan bahas ilmu iku jihadun, jihad. Wa badlahu lan nguwehno ilmu iku kurbatun, dadekno parek ing Allah. Wa ta'limahu lan mulangno ilmu liman kedue wong layak lamu kang ora ngerti utawa ora duweni ilmu. Wa ta'limahu lan mulangno ilmu liman kedue wong layak lamu kang ora ngerti sapa manhu ing ilmu iku sedekahun, sedekah. Pada riwayat Mu'adz bin Jabal ini dikatakan, pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya belajar ilmu itu merupakan suatu perbuatan yang bagus, dan mencari ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Mengingat-ingat ilmu, entah itu menghafal atau memurojaah ulang pelajaran-pelajaran yang telah diterima, itu merupakan bentuk sanjungan atau pujian kepada Allah.
karena itu merupakan tasbih. Wal bahsa anhu jihad, membahas, mendiskusikan ilmu itu termasuk dari bagian dari jihad. Wa badlahu, dan memberikan ilmu itu akan menjadi sebab dekatnya orang itu kepada Allah Ta'ala. Dan mengajari ilmu kepada orang yang tidak mengerti itu merupakan sedekah jariyah. Maka bisa kita lihat bagaimana para ulama dulu dalam masa hidupnya mereka tidak lepas dari pengajaran dan pembelajaran. Mereka tidak pernah lepas dari mengulang-ulang pelajaran, sekalipun beliau-beliau itu sudah sampai pada taraf ulama besar. Sebagaimana kalau kita lihat riwayat para ulama, terutama para ahli hadis, mereka memutolaah pelajaran, mereka mulai mempelajari riwayat-riwayat semenjak mulai mereka menerima riwayat itu hingga mereka menjadi seorang periwayat yang kemudian meriwayatkan atau menyampaikan riwayatnya kepada yang lain. Hafalan-hafalan mereka itu tidak pernah berhenti, mereka ulang kembali, mereka pelajari kembali. Apa yang sudah pernah mereka tulis dalam kitab-kitab karyanya tidak pernah mereka lalaikan, mereka mutolaah kembali. Sehingga kemampuan mereka semakin akan bertambah, pengetahuan-pengetahuan mereka semakin akan bertambah. Karena hikmah daripada mempelajari ilmu, mengulang-ulang kembali pelajaran yang diterima, itu akan Allah berikan pengetahuan-pengetahuan baru. Allah akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tidak disangka-sangka oleh orang yang mempelajari ilmu. Dan termasuk dari cara mengagungkan Allah adalah mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah diterimanya dari seorang. Membahas ilmu antar teman itu merupakan bentuk dari jihad, terutama mendiskusikan, mencari solusi jalan keluar tentang hukum-hukum fikih. Sebagaimana dalam tradisi Nahdlatul Ulama kita kenal adanya tradisi bahsul masail. Ketika terjadi masalah-masalah waqi'iyah, masalah-masalah kekinian yang membutuhkan solusi hukum, maka para ulama berikut para santri-santri yang senior ataupun para asatidz membentuk halakoh-halakoh tersendiri untuk membahas, mencari solusi hukum itu agar memberikan jalan kemudahan bagi orang yang sedang dihadapkan pada problematika itu sendiri. Dan memberikan ilmu itu juga termasuk bagian dari cara kita untuk mendekat kepada Allah. Allah akan menarik kita mendekat karena kita menyebarkan ilmu. Allah akan mendekatkan kita kepadanya. Allah akan memberikan anugerah-anugerah yang tak diduga-duga, sehingga banyak kalau kita semakin intens, semakin istiqomah mempelajari, memutolaah, memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu, maka akan Allah munculkan pemahaman baru yang itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang tidak pernah mempelajari atau mengulang kembali pelajarannya. Dan termasuk di antara sedekah jariyah adalah mengajari orang yang tidak tahu, karena inilah pahala yang paling besar. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, wa qala lan dawu sapa Al-Fudailu Fudail, sapa Al-Fudailu bin Iyadin, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini termasuk salah seorang ulama besar yang sering disowani atau sering dikunjungi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau banyak
Wa qala lan dawuh sapa Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad ini termasuk ulama besar yang sering dikunjungi, dimintai nasihat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada mulanya Fudail bin Iyad ini terkenal sebagai perampok. Namun kemudian hidayah menghampirinya sehingga kehidupannya mulai berubah drastis dari seorang penyamun atau perampok kemudian menjadi seorang ulama besar yang sampai pada derajat auliaillah. Jadi kita dalam hidup, kita tidak diperkenankan untuk pesimis. Apapun latar belakang kita, background kita, itu tidak semuanya menjadi jaminan bahwa kita akan sama sebagaimana asal usul kita. Maka disinilah pentingnya ilmu. Tak ada nasab ulama, maka jadikan ilmu sebagai sarana untuk membangun generasi-generasi baru, melahirkan keturunan-keturunan baru yang ahli dalam bidang ilmu. Karena itulah kemuliaan. Kemudian dibekalilah maka disinilah kita tidak boleh pesimis karena melihat latar belakang background kita mungkin bukan terlahir dari golongan ulama atau tidak memiliki nasab ulama. Tapi dengan ilmu jadikan keturunan-keturunan kita, jadikan generasi-generasi kita menjadi ahli ilmu. Kita cut, kita potong, sehingga generasi kita akan melahirkan generasi yang ahlul ilmi wal amal. Karena tidak ada yang lebih baik melahirkan generasi atau keturunan melainkan diwarisi dengan ilmu. Dalam riwayat Fudail bin Iyad dikatakan, alimu utawi wong alim muallimin kang mulang. Wa qala lan dawuh sapa Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allah anhu saking Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pada mulanya terkenal sebagai seorang perampok, seorang penyamun, yang karena suatu hal kemudian beliau mendapatkan hidayah sehingga Allah mengangkatnya menjadi salah satu dari para kekasihnya. Fudail bin Iyad inilah yang di masa Khalifah Harun ar-Rasyid sering menjadi juru nasihat Khalifah Harun ar-Rasyid. Jika Fudail bin Iyad sudah mengatakan suatu ungkapan-ungkapan yang menusuk hati Harun ar-Rasyid, maka seringkali Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh di hadapan Fudail bin Iyad. Dalam ungkapannya Fudail mengatakan, alimun muallimun yud'a kabiron fi malakutis samai. Alimun utawi wong kalim, muallimun tur kang mulang sapa alim, iku yud'a den undang sapa alim, kabiron ing para penggede fi malakutis samai ing dalam pira-pira malaikat langit. Orang alim yang mengajarkan ilmunya, artinya orang alim yang mau mengajarkan ilmunya, itu akan dipanggil, diseru oleh para malaikat, para pembesar malaikat di langit. Namanya akan digemakan di langit. Namanya akan terus-menerus dipanggil oleh para pembesar malaikat di langit. Maka betapa agungnya orang ambil ilmu yang mau mengamalkan ilmunya. Karena sudah selayaknya orang alim, orang yang mengerti akan suatu keilmuan, maka salah satu dari keutamaannya, dia harus mengamalkan ilmu itu, entah dengan mengajarkan atau menerapkan dalam keseharian.
terutama dalam hal mengajarkan ilmu itu sendiri. Karena andaikan ilmu itu tidak ia ajarkan, maka dia akan dituduh sebagai kitmanul ilmi, penyembunyi ilmu. Dan itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Sufyan bin Uyainah. Wa qala lan dawu sapa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Uyainah ini adalah termasuk salah satu dari guru Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Arfa'un nasi utawi luwih luhur-luhure menungso indallahi ana ing ngersane Allah. Apane manzilatan kedudukane iku man wong kana kang ana sapa man iku bainallahi ing dalem antarane Allah wa baina ibadi lan antarane kawulane Allah. Wa utawi man iku al-anbiya wal ulama. Iku al-anbiya biro-biro para nabi wal ulama ulan biro-biro ulama. Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya, yaitu merekalah para nabi dan para ulama. Karena para nabi, demikian pula para ulama menjadi penghubung antara hamba-hambanya yang lain kepada Allah. Maka dalam satu ungkapan, laula murabbi ma'araftu rabbi, andaikan tanpa didikan guru maka aku tidak akan mengenal Allah. Maka inilah seorang guru atau seorang ulama menjadi penghubung muridnya akan Allah, menjadi penghubung masyarakatnya akan pemahaman tentang hukum-hukum syariat, menjadi penghubung bagi masyarakat sekitarnya untuk bagaimana cara berubudiyah yang benar kepada Allah. Maka di sini letak ulama, posisinya sebagai penghubung antara hamba-hambanya yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letak kedudukan seorang ulama, menjadi penghubung hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Sufyan aidon halimane, yukta diparingi sapa ahadun wong siji fid dunya ing dalem suwiji-wiji syai'an ing suwiji-wiji. Afdola kang luwih utama apa syai' minan nubuwati tinimbang derajat kenabian. Wa ma ba'dan nubuwati, wa ma lan ora ana iku ba'dan nubuwati sakwuse kenabian. Apa syai'un suwiji-wiji afdolu kang luwih utama minal ilmi saking ilmu wal fikhi lan fikih. Fakila mongko den takokno lahu maring Sofyan, amman iku saking sapa hadza utawi iki dawuh. Kala mongko dawuh sapa Sufyan bin Uyainah anil fuqaha, saking para ulama ahli fikih kullihim ya sekabehane fuqaha. Di dunia ini tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada sesuatu pun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Sufyan bin Uyainah mengatakan, di dunia ini tidak akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada sesuatu pun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan dan fikih. Maka kemudian ditanyakan kepada Sufyan, dari siapa perkataan ini? Maka dijawab oleh Sufyan, dari perkataan para ahli fikih. Kesemuanya mengatakan demikian. Maka tidak heran Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa qala lan dawu sapa Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, in lam yakun
lamun ora ana sapa al fuqaha para ulama ahli fikih al amiluna kang padha ngamalno sapa fuqaha bi ilmihim kelawan ilmune fuqaha iku aulia Allahi para waline Allah. Falaisa mongko ora ana iku lillahi kedue Allah apa waliyun wa. Maka tidak heran murid dari Sufyan bin Uyainah yakni Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i mengatakan, andaikan para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan termasuk di antara para auliaillah, bukan termasuk di antara para wali Allah, maka Allah tidak akan mempunyai wali. Karena kita bisa melihat bagaimana para fuqaha mencetuskan hukum-hukum fikih melalui istinbat mereka, melalui ijtihad mereka. Yang istinbat hukum itu digali dari nas-nas Al-Quran, digali dari hadis-hadis Rasul, digali dari ungkapan-ungkapan para sahabat, ijma' sahabat, sehingga muncullah berbagai macam hukum. Yang tujuan daripada istinbat ini tiada lain adalah agar dari pengamalan-pengamalan generasi berikutnya mereka sudah punya pakem, sudah punya barometer tersendiri, bahwa apabila melakukan perbuatan seperti ini maka hukumnya adalah boleh, dan apabila melakukan perbuatan seperti ini maka hukumnya adalah dilarang. Demikianlah ijtihad para ulama ahli fikih. Sehingga andaikan mereka tidak mengamalkan ilmunya dengan cara-cara demikian, maka tidak mungkin Allah akan mempunyai seorang wali. Sehingga kalau kita bisa melihat bagaimana riwayat atau sirah atau manaqib para ulama-ulama zaman dahulu, kita lihat Imam Asy-Syafi'i, kita lihat Imam Malik bin Anas, kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali, Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'iyah, Imam Al-Hanafi pendiri mazhab Hanafi. Bagaimana derajat mereka begitu luhur? Karena tidak mungkin mereka tidak mencapai sampai derajat auliaillah dengan keilmuan itu. Karena tujuan dari Allah mengangkat di antara para aulianya di kalangan orang-orang ahli fikih seperti ini tiada lain adalah satu, untuk menerangkan hukum-hukum dalam level syariat. Bagaimana menata syariat ini, risalah yang dibawa Rasul ini diperjelas maksudnya, agar kita selaku umat Islam faham bahwa hukum itu aturannya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, tata cara pelaksanaannya seperti ini, konsekuensinya kalau ditinggalkan seperti ini. Merekalah para ulama ahli fuqaha, merekalah para ulama ahli fikih yang memberikan jasa besar bagi agama ini, di samping ulama-ulama yang lain. Karena dari pemahaman hukum, membangun hukum fikih yang menjadikan koridor syariat hukum Islam ini, maka ubudiyah kita kepada Allah, tata cara kita kepada Allah bisa dianggap benar apabila sesuai dengan tuntunan yang dikehendaki oleh syariat, dan bisa dikatakan salah apabila keluar dari ketetapan-ketetapan syariat. Dan inilah kodifikasi hukum fikih yang telah dibangun ratusan tahun oleh para ulama. Wa qala lan dawu sapa Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu ora leren-leren sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman alim ma talaba selagine golek sapa rajul al-ilma ing ilmu. Fa idza dhanna mongko nalikane nyono, fa idza dhanna mongko nalikane nyono sapa rajul annaus ing sak temene rajul iku qad alima, teman-teman wis ngerti
Faqad jahila, monggo teman-teman bodoh sapa rajul. Dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan seseorang itu masih dikatakan pandai selama ia masih mencari ilmu. Seseorang itu masih dikatakan cerdas, masih dikatakan pandai selama ia masih mencari ilmu. Apabila orang itu telah menduga bahwa dirinya telah mengerti sehingga berhenti mencari ilmu, maka seketika itulah dia dianggap bodoh. Maka dalam kitab Al-Hawi lil Fatawinya As-Suyuti dikatakan, ada satu hadis, man qala ana alimun fahuwa jahil. Barang siapa mengatakan aku orang yang mengerti, maka itu menandakan bahwa dia bodoh. Wa qala lan dawu sapa Imam Waqi, la yakunu ora ana sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman alim hatta yasma'a sehingga ngrungu sapa rajul miman setengah saking wong wa utawi man iku asan luweh tuwa minhu tinimbang rajul wa mimman lan setengah saking wong wa utawi man iku mislihi sepadane rajul wa mimman lan setengah saking wong wa utawi man iku dunahu sak disore rajul. Imam Waqi bin Jarrah mengatakan, seorang laki-laki akan dikatakan orang alim apabila ia mendengar atau apabila ia mau mendengarkan dari orang yang lebih tua darinya, mau mendengarkan dari orang yang seusia atau sepadan dengan dia, atau mau mendengar dari orang yang usianya terpaut jauh lebih muda daripada dirinya. Artinya, kalau kita merujuk pada ungkapan Sayyidina Ali, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Selama apa yang kita dengar itu baik, siapapun yang mengatakan, maka kita wajib menerima kebenaran. Kita tidak boleh menolaknya. Wa qala Sufyan Tsauri wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.